Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengupas fakta-fakta politik, ekonomi, dan juga informasi yang paling baru di tanah air kita. Sedang memanas demi Gibran jadi Cagup DKI, Jokowi disebut-sebut siap singkirkan Megawati dari PDIP. Benarkah? Jelang ajang pemilihan kepala daerah atau pilkada, Presiden Jokowi dikabarkan memanas dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Hal itu lantaran menurut pengamat politik Rocky Gerung, Jokowi menginginkan agar anaknya yang saat ini jadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming, maju dalam panggung politik untuk jadi calon gubernur atau Cagup DKI Jakarta. Rocky Gerung menilai bahwa polemik yang terjadi di internal PDIP belakangan ini mulai terungkap. Terlebih masalah yang terjadi semakin terlihatnya ketika diadakan berbagai survei. Di samping itu, buruknya pengamatan Megawati dalam mendeteksi dinamika politik justru mulai membahayakan partainya. Bu Mega tentu ingin agar supaya persoalan internal PDIP sebaiknya nggak usah disurvei. Sebab kalau disurvei itu terlihat bahwa hal buruk ada di dalam DPP PDIP itu. Jadi kemampuan Ibu Mega untuk mendeteksi hal yang secara intuitif sebetulnya membahayakan partai sekarang mulai terlihat. Kata Rocky Gerung dalam saluran YouTube miliknya, dikutip melalui redaksi pada Senin 10 Januari. Apalagi belakangan ini, kata Rocky Gerung, ia juga mengamati sosok Megawati yang seakan-akan menghilang bak di telan bumi. Bahkan dalam berbagai serangkaian pernyataan, PDIP justru disampaikan oleh Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto. Oleh sebab itu, ia menduga bahwa keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Jokowi untuk berpindah haluan dan menjadi oposisi bagi Megawati. Salah satu tujuan yang ingin dicapai ialah agar anaknya Gibran ini bisa maju dalam Pilkada DKI mendatang. Keadaan ini yang mungkin menyebabkan Pak Jokowi merasa, ya udahlah mending saya beroposisi pada Ibu Mega. Jadi sekarang bukannya Bu Mega yang beroposisi kepada Jokowi, tapi Jokowi beroposisi kepada Mega dengan memaksakan sinyal-sinyal melalui lembaga survei supaya Gibran itu dibawa ke Jakarta. Kira-kira itu yang terjadi. Rocky Gerung juga menduga ada keinginan dari Jokowi untuk menyingkirkan Megawati. Orang-orang kan berpikiran Bu Mega sedang menyingkirkan Jokowi. Itu enggak. Yang sekarang justru terjadi dan sangat mungkin dugaan saya Pak Jokowi yang ingin menyingkirkan Bu Mega. Begitu imbuh Rocky Gerung. PDIP juga sebut beberapa nama yang bisa diusung jadi Cagup DKI. Diketahui sebelumnya bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya akan mengusulkan sejumlah nama yang bakalan diusung jadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Hasto menyebut nama wali kota Solo, Gibran Rakabuming, dan juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang bisa berpeluang untuk diajukan partainya pada Pilkada mendatang. Tidak hanya Gibran dan juga Risma, pihak partai juga melakukan proses kaderisasi di sekolah partai PDIP dan baginya orang-orang tersebut juga layak diajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, keduanya mempunyai potensi yang kuat lantaran memiliki rekam jejak sebagai kepala pemerintahan di daerahnya masing-masing. Bu Risma dalam kepemimpinan selama 2 periode di kota Surabaya mampu menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Mas Gibran beliau sudah terpilih jadi wali kota Solo. Tentu saja juga harus membuktikan bagaimana kepemimpinan Mas Gibran. Kata Hasto kepada wartawan di sekolah partai DPP PDIP Jakarta Selatan Jumat 7 Januari yang lalu. Tidak hanya 2 nama, ada juga Anas dari Banyuwangi, Hendy dari Semarang, kemudian Pak Kanang dari Kabupaten Ngawi. Cukup banyak, begitu imbuhnya. Ada dinasti politik genre baru. Gibran diperkirakan lebih kuat dari keturunan Bung Karno. Sosok putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, belakangan memang sukses menyita perhatian publik. Sempat dihantam dengan isu dinasti politik, sosok yang belum lamanya memblong sebagai kader PDIP itu mampu meraih kemenangan di pilihan wali kota Solo berdasarkan dengan hasil hitung cepat atau real count. Melihat manuver Gibran, aktivis Haris Ruslimoti memprediksi keberadaan Gibran ini bisa menjadi ancaman di internal PDIP.
Gibran Rakabuming sebagai dinasti politik genre baru berpotensi sangat kuat untuk menyaingi dan juga mengalahkan Puan Maharani sebagai pemimpin sayap nasionalis dalam 2 tahun ke depan. Begitu kata Haris Ruslimoti di akun Twitternya pada hari Selasa 15 Desember kemarin. Puan sendiri juga belakangan digadang-gadang sebagai penerus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP PDIP yang kini duduk sebagai Ketua DPR RI ini pun bahkan dijagokan untuk bersanding dengan Prabowo Subianto untuk pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Namun demikian, bila melihat keberadaan Gibran mampu unggul di Pilkada Solo yang juga berstatus sebagai pendatang baru di perpolitikan, Haris Rusli melihat ada kekuatan baru yang diyakini bisa menggoyang Terah Soekarno. Gibran diperkirakan lebih kuat dari seluruh dinasti keturunan Bung Karno. Bukan begitu, Sob? Tandas Haris Rusli. Selain dari Terah Soekarno, ternyata dinasti politik Jokowi diperkirakan juga lebih kuat dari SBY dengan AHY. Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti juga menilai dinasti politik yang dibangun oleh Joko Widodo jauh lebih kuat daripada dinasti-dinasti politik lainnya. Pernyataan ini merespon rencana putra sulung dari Jokowi, Gibran Rakabuming yang telah maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020 kemarin. Tak hanya itu, menantu Jokowi Bobi Nasution juga berencana bertarung pada pemilihan wali kota Medan. Saya pikir dinasti politik Jokowi jauh lebih kuat dibandingkan dengan dinasti yang lain. Begitu kata Ray. Ray mengaku tak bisa dipungkiri bahwa Gibran dan Bobi memiliki keistimewaan dalam mencalonkan diri saat pilkada, sebab keduanya memiliki hubungan darah yang sangat kuat dengan Jokowi. Menurut Ray lagi, jika tak ada hubungan darah belum tentu keduanya Menurut Ray, jika tak ada hubungan darah, belum tentu keduanya juga punya keistimewaan mengikuti pilkada. Dinasti politik itu kian kuat karena saat ini Presiden Jokowi pun juga masih menjabat. Bukan tidak mungkin jika Gibran dan Bobi memanfaatkan popularitas kepala negara, apalagi keduanya tidak memiliki jejak karir politik. Beda cerita kalau Jokowi sudah tidak jadi presiden lalu mendorong anaknya atau membiarkan mereka terlibat dalam politik. Ditambah dengan faktanya Gibran maupun Bobi enggak punya karir politik yang boleh disebut menumpang pada popularitas Jokowi. Ia juga mengatakan, pencalonan Gibran dan Bobi pada pilkada sekarang ini berbeda dengan pencalonan putra Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, pada pilkada DKI tahun 2017 yang lalu. Sebab saat itu SBY sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Pencalonan Gibran dan Bobi disebutkan merupakan konflik dinastinya dari semua variabel. Pertama, tentang hubungan darah, sedang menjabat, tidak punya basis politik dan menangguk keuntungan dari popularitas bapaknya. Seperti diketahui bahwa sejumlah hasil perhitungan cepat lembaga survei telah menunjukkan Gibran diperkirakan mendulang suara lebih dari 80% di Solo, Jawa Tengah. Sementara untuk di Medan, Sumatera Utara, Bobi telah diperkirakan unggul dengan lebih dari 50% suara. Data partisipasi pemilih juga belum dipublikasikan. Baik Gibran dan Bobi yang diusung oleh PDIP sama-sama menggeser kader PDIP yang awalnya diunggulkan untuk posisi calon wali kota. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan, secara umum Pilkada 2020 menunjukkan dinasti politik yang menguat juga tercermin dari pencalonan Gibran dan juga Bobi. Namun, seorang peneliti lembaga survei menyebut keberhasilan Gibran dan Bobi belum bisa dianggap sebagai dinasti politik karena tak meliputi relasi di legislatif ataupun juga yudikatif.